Nampaknya obsesi Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak surut, walaupun kita sedang didera oleh pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi yang masih jauh dari selesai. Kita kemudian perlu mempertanyakan apa yang mendorong obsesi ini begitu penting untuk diwujudkan, padahal berbagai pihak sudah mengingatkan bahwa tidak ada urgensi untuk merealisasikannya saat ini. Hai guys, ketemu lagi kita di highlight edisi hari Kamis ya, 8 April 2021 ya. Seperti biasa, highlight ini tempat kita nongkrong bareng ya. Mungkin lu sambil leyeh-leyeh atau rebahan atau juga lu lagi ngobrol-ngobrol ya sama keluarga. Ya, istirahat lah intinya. Oke, karena itu kita ngomong yang ringan-ringan aja ya. Gue pengen ngajak lu ngobrol tentang mimpi. Oke, bagi sebagian orang mungkin mimpi itu hal yang biasa aja ya, bukan sesuatu yang penting banget. Bahkan disebut sekedar bunga tidur ya. Tapi lain ceritanya kalau kita melihatnya sebagai impian tentang masa depan ya, imajinasi tentang masa depan. Kalau udah begitu ya, somehow orang bisa sangat terobsesi ya untuk mengejar impian tersebut. Nah, nampaknya ini yang terjadi pada Pak Jokowi, presiden kita. Ya, kita tahu bahwa sejak beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu ya, terutama ketika masuk ke periode kedua kepemimpinan beliau, Pak Jokowi ini punya obsesi yang besar banget untuk memindahkan ibu kota, ya, dari Jakarta ke Kalimantan Timur di daerah Penajam. Ya nggak sih, bener ya di daerah Penajam. Nah, bro, eh tadinya gua pikir ya impian ini udah surut ya karena ada pandemi Covid kan gitu ya, tapi ternyata enggak. Kalau gua buka file-file lama ya, impian ini mulai divisualisasikan dengan lebih clear itu tahun 2019 ya. Ini ada satu berita lama yang gua lihat, ketika itu Menteri Perencanaan Pembangunannya atau juga Kepala Bappenas masih Pak Bambang Brojonegoro yang sekarang menjadi Menristek ya. Pak Bambang mengatakan bahwa proyek ini ya itu diperkirakan membutuhkan dana sekitar 466 triliun. Wah, gede banget ya bro dananya ya. Tapi Pak Bambang mengatakan sejak awal, tenang katanya gitu ya, ini tidak akan menggunakan hutang. Nah loh, terus dari mana ya? Menurut Pak Bambang, ini tidak akan juga membebani APBN karena akan banyak melibatkan investasi dari pihak swasta. Jadi kata Pak Bambang nih ya, untuk membangun area ibu kota seluas sekitar berapa ya, 100.000 hektar ini ya, dana APBN yang akan dialokasikan ke sana hanya sekitar 30 triliun ya. Itu pun untuk Untuk desain, persiapan awal dan juga sejumlah infrastruktur dasar ya. Tadi selebihnya ya akan melibatkan tadi swasta. Sejujurnya gue kalau udah bicara pelibatan swasta yang besar-besar ya, ini gue agak-agak sensitif ya. Karena lu tahu ya, belakangan orang bicara tentang oligarki ya, kekuatan-kekuatan ekonomi besar ya, para taipan yang diduga berdiri di belakang rejim yang sedang berkuasa. Ya, banyak sekali isu yang berseliweran, bagaimana mereka membeli partai politik, bagaimana mereka mencukongi para pejabat publik ketika akan maju di pemilu gitu ya. Sehingga ketika para pejabat publik itu terpilih, maka saatnya mereka mengendalikan dari jarak jauh. Jadi kayak dari remote control gitu ya. Memang dugaan-dugaan seperti ini tidak mudah ya bro untuk dibuktikan. Tapi kemudian akhirnya orang mengait-ngaitkan dengan misalnya ya, lahirnya berbagai ketentuan, undang-undang atau kebijakan pemerintah yang sulit dicarikan logikanya bahwa itu berkaitan dengan kesejahteraan atau kebutuhan rakyat banyak. Ya, orang misalnya mengaitkan dengan undang-undang minerba yang ditengarai justru lebih banyak menguntungkan para pengusaha batu bara. Ya, atau juga yang sangat heboh adalah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang menurut beberapa pakar yang mengkritisi itu ini lebih banyak menguntungkan pengusaha. Ada agenda-agenda besar investor, agenda besar pemodal di balik disahkannya undang-undang yang heboh itu.
gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan tadi rencana pembangunan ibu kota baru ini ya akan lebih banyak melibatkan swasta. Jadi kita bertanya-tanya nih ya, siapa aja sih ya pihak-pihak yang sudah jauh-jauh hari investasi tuh besar-besaran di lahan-lahan yang direncanakan akan masuk dalam wilayah pengembangan ibu kota baru tersebut ya. Jadi gue bayangin ya dalam imajinasi gue ya, ini para Taipan tadi ini sebenarnya udah mengkafling-kafling tuh ya wilayah-wilayah yang 100.000 hektar itu ya. Oke, guys, kita lihat ya kemudian tadi ya, gua pikir bahwa dengan adanya COVID-19 ya, yang kemudian membuat kita mengalami krisis ekonomi, ya ekonomi kita menjadi parah, ini impian tadi terkubur ya, atau ya diselesaikan lah gitu ya, nggak dilanjutkan. Ya lu bayangin aja ya, kondisi kita ini kan memang ya nggak baik-baik aja, walaupun sebagian ekonom ya yang kritis itu mengatakan sebenarnya penurunan atau pemburukan dalam ekonomi kita ini bukan saja dimulai ketika COVID atau bukan dampak dari COVID ya, sebelumnya sudah terjadi. Tapi memang COVID ini kemudian membuat semuanya jadi jauh lebih parah ya. Kita tahu misalnya hutang luar negeri kita itu sudah sangat besar, sudah tembus 6.000 triliun ya, bahkan mungkin sekarang sudah mendekati 7.000 triliun. Kemudian juga defisit anggaran negara kita itu sudah tembus 1.000 triliun. Ya, belum lagi misalnya pertumbuhan ekonomi yang defisit ya, yang negatif ya di tahun yang lalu. Ya walaupun pemerintah ya kembali menghembuskan angin surga ya, bahwa di tahun ini pertumbuhan ekonomi katanya akan mencapai 5,3 atau 5,5%. Ya walaupun kembali beberapa ekonomi yang kritis itu agak ragu-ragu ya, karena pemerintah tidak mampu menjelaskan ya argumentasinya dari mana angka pertumbuhan yang cukup tinggi tadi itu berasal ya. Nah dengan kondisi ini belum lagi ya penambahan jumlah orang miskin ya yang cukup signifikan dan beberapa kondisi lainnya. Nah tapi nampaknya memang Pak Jokowi itu luar biasa ya, sangat kekeh lah, bersikukuh bahwa ini harus dilanjutkan. Dan kalau kita lihat aspek legalnya juga sudah mulai dibahas. Jadi rancangan undang-undang untuk pemindahan ibu kota baru ini juga mulai bergulir dan bahkan disepakati oleh pemerintah dan dewan udah masuk nih ke dalam Prolegnas 2021 dan diharapkan ya oleh presiden ini bisa segera rampung menjadi undang-undang ya. Dahsyat ya. Ya kita bisa pahami karena kalau undang-undangnya tidak segera keluar ya, maka proses pemindahan ibu kota ini tentu akan terhambat. Tapi kayaknya nih ya, ini gak akan berlangsung terlalu lancar juga ya. Karena suara-suara keberatan ya itu sudah mulai muncul. Misalnya ya ini setidaknya ada 2 fraksi di DPR RI, yaitu fraksi PKS dan fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN yang sudah buka suara dan mengatakan bahwa undang-undang pemindahan ibu kota baru ini sekarang tidak prioritas ya. Ada banyak yang lain ya yang ada di prolegnas itu yang menurut 2 fraksi ini merupakan undang-undang yang hal-hal yang prioritas ya. Hal senada itu disampaikan juga kritiknya oleh Fadlizon, politisi dari Partai Gerindra, yang mempertanyakan urgensi kelanjutan pemindahan ibu kota baru mengingat ya tumpukan hutang kita tadi yang juga cukup besar. Nah ada tokoh lain ya, seorang ekonom senior yang pernah menjadi menteri beberapa kali di masa Orde Baru, antara lain yang gue ingat menjadi Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup ya, yaitu Profesor Dr. Emil Salim ya. Beliau mengkritisi ya rencana ini ya dikaitkan dengan kondisi pandemi yang kita lihat masih belum tuntas ditangani, kemudian juga kondisi ekonomi kita yang masih memprihatinkan ya, sehingga menurut beliau dalam tweetnya ini belum pada tempatnya atau tidak tepat ya, tidak prioritas untuk dilakukan. Ya, nah kita nggak tahu ya apakah suara-suara keberatan itu kemudian akan didengar ya dan juga akan diperhatikan oleh pemerintah. Nah kalau kita lihat yang lalu-lalu kayaknya ya ini prediksi gua ya walau alam juga, keberatan-keberatan ini nampaknya akan dibiarkan berlalu ya. Jadi prinsipnya adalah anjing menggonggong kafilah terus berlaru ya. Orang banyak keberatan tapi ibu kota negara harus terus melaju, kira-kira begitu ya. Gue belajar dari pengalaman-pengalaman berbagai undang-undang ya, rancangan undang-undang ya, misalnya revisi undang-undang KPK, orang berbondong-bondong demo menuntut agar tidak jadi dilakukan, ternyata disahkan juga.
Kemudian apalagi ya, tadi Undang-Undang Minerba, Undang-Undang apalagi, Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Jadi kayaknya kalau sudah ada agenda-agenda tertentu itu memang harus goal ya gitu. Nah guys, menjadi menarik ya untuk kita lihat nih sebenarnya kayak apa sih imajinasi Pak Jokowi mengenai ibu kota baru tadi ya. Terutama mengenai istana presiden kayak apa. Karena ini akan menjadi titik nol ya dari wilayah atau dari kawasan baru ibu kota negara tadi. Ya, kita saksikan dulu ya. Ini ada satu video yang gua ambil dari akun Twitter Pak Jokowi. Nah, bro, di situ Pak Jokowi minta masukan ya dari para netizen dan itu komentar tuh berdatangan macam-macam ya. Ada yang pro dan juga ada yang kontra ya. Ada yang mendukung yang mengatakan Pak udah bagus ya, ini Nusantara banget gitu ya. Tapi yang kontra juga banyak ya. Ada yang sangat pedes ya gitu bilang. Ini kok presiden ini nggak punya skala prioritas kira-kira gitu ya. Rakyat masih susah gitu ya, kok mikirin pindah ibu kota. Ya ada lagi yang komentar pendek, ini proyek semegah ini emang duitnya ada gitu ya. Realistis ya nanyain yang begitu ya. Kemudian juga ada yang bilang ya Pak udah deh nggak usah mikirin ibu kota baru dulu ya. Ini mikirin rakyat dulu ya. Tapi yang menarik ini dikaitkan dengan begini, dia bilang kan Bapak nggak keberatan tuh jadi presiden 3 periode, mendingan sekarang ambil hati rakyat dulu gitu. Gue juga bingung ya kenapa dikaitinnya ke situ gitu ya. Tapi juga ada yang bilang begini, ini setengah bercanda dia bilang, Pak apapun desainnya ya rakyat pasti setuju lah, pasti senang kalau ibu kota pindah. Sehingga nanti istana nggak lagi didemo oleh para kadrun. Dikasih emoticon ngakak ya. Ini kenapa sampai kadrun gitu. Nah, di luar itu guys, ternyata desain yang diposting oleh Pak Jokowi ini juga di-repost oleh Gubernur Jabar ya, Ridwan Kamil, Kang Emil ya, desain yang tadi yang Garuda itu ya, di akun medsos beliau. Ya, ini kita bisa pahami ya, karena Kang Emil ini kan backgroundnya seorang arsitek ya. Jadi wajar kalau dia tertarik pasti ya untuk kemudian ikut terlibat lah dalam diskursus mengenai desain dari istana kita yang baru ini ya. Oh ya tadi gua lupa ya, desain ini ya yang saat ini jadi pre-design yang kita diskusikan ini dibuat oleh seorang arsitek yaitu Nyoman Nuarta ya. Nah ketika Kang Emil posting itu banyak lagi komentar ya, pro kon macam-macam ya, ada setuju yang enggak. Yang kocak adalah Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan kita, itu komentar cuma satu kata, serem. Gila ya, komentarnya cuman serem gitu kan.
Ada lagi komentar lain misalnya susah dibersihin. Kepikir ya sampai situ. Emang dia pikir ngebersihinnya manual gitu ya. Kayak apa namanya, asisten rumah tangga kita di rumah gitu manjat-manjat gitu ya. Ya enggak lah gitu ya. Atau ada juga yang bilang lebih suka kalau patung Garudanya itu diganti ya dengan patung dari seluruh presiden yang pernah memimpin Indonesia. Apa jadi nggak tambah serem ya gitu. Nah, guys, yang juga menarik buat gua ternyata Bupati Kalimantan Timur ya Pak Isranur ikut berkomentar ya. Komentarnya ini agak-agak gimana ya? Menurut gua sih agak-agak offside ya. Jadi Pak Isranur ini jadi pembicara tamu lah, memberikan kuliah tamu di salah satu program studi di Universitas Indonesia berkaitan tadi ya dengan kelanjutan gagasan untuk pembangunan ibu kota baru di wilayah Kalimantan Timur. Berarti wilayahnya beliau kan gitu ya. Lah ini nih komentar dari Pak Isranur yang bikin gua geleng-geleng. Jadi dia ini muji-muji banget Pak Jokowi nih. Karena konon ya sudah ada beberapa presiden sebelumnya yang sebenarnya punya niat, punya keinginan memindahkan ibu kota tapi tidak berhasil ya. Bung Karno ingin memindahkan ibu kota tapi belum berhasil. Pak Harto juga begitu tapi nggak berhasil. Kalau nggak salah SBY juga menurut Pak Isranur juga berniat memindahkan ibu kota tapi juga belum berhasil. Nah ini kalau sampai Pak Jokowi berhasil ini akan dikenang banget oleh rakyat Indonesia sebagai sebuah apa ya, sebuah capaian lah ya. Ini benar-benar karya yang dipersembahkan buat rakyat. Nah sampai situ ya walaupun agak bernada mungkin orang yang berpikir negatif akan mengatakan menjilat ya, tapi gue nggak bilang begitu ya. Ya oke lah ya. Nah yang gue bilang tadi offside adalah ya Pak Isranur bilang ini kalau sampai bisa dipindahkan ya ini Pak Jokowi pasti masuk surga. Ini nggak perlu lagi melakukan amal ibadah ya, bisa masuk surga ini. Karena apa tadi jasanya besar banget ya untuk membuat rakyat kita bangga. Gue jadi bingung juga ya. Emang Pak Isranur tuh nabi gitu ya, yang bisa mengatakan ente ini sudah dijamin surga bro gitu. Nah guys itu tadi ya beberapa fakta, beberapa berita yang berkaitan dengan obsesi atau setidaknya impian besar dari Pak Jokowi untuk membangun ibu kota baru dengan istananya yang megah dan spektakuler. Jadi kita nggak boleh lupa ya, kalau kita bicara ibu kota negara ini bukan persoalan yang enteng, ini persoalan yang sangat-sangat serius. Sehingga menurut gua satu ya diskusinya ya diskursus publiknya itu nggak boleh buru-buru ya. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang berkeberatan, ada suara-suara dari pihak oposisi, menurut gua harus didengar banget ya. Gak boleh, ini sama sekali gak boleh dibiarkan ide sebesar ini, proyek sebesar ini hanya sekedar untuk merealisasikan obsesi dari seorang atau sekelompok orang saja. Ya, harus ada justifikasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya, karena proyek ini bukan proyek yang main-main ya. Konsekuensinya besar banget ya, bukan cuma buat wilayah baru yang akan jadi ibu kota, tapi juga untuk ibu kota sebelumnya yang akan ditinggalkan. Ya misalnya contoh yang paling gampang. Akan ada nggak tahu berapa ratus ribu atau mungkin 1 jutaan lebih gitu ya orang yang akan bermigrasi dari Jakarta ke ibu kota baru tadi. Minimal ya gue bayangin adalah pegawai-pegawai di kementerian, pegawai di BUMN ya, kemudian perusahaan-perusahaan yang mungkin ya akan berkedudukan di ibu kota yang baru sehingga harus pindah. Ya bayangan gue juga kedutaan besar gitu ya. Jadi konsekuensinya itu akan sangat dahsyat luar biasa. Ya, nah sayangnya ya nggak tahu ya mungkin karena gue yang kurang gaul gitu ya. Kajian-kajian yang mendalam tentang ibu kota baru ini menurut gue tidak mendapatkan ruang debat publik yang memadai. Ya salah satu faktornya juga karena sekarang konsentrasi kita, fokus masyarakat itu sedang kepada survival ya di dalam pandemi COVID-19 ini. So poin gua adalah ingin mengajak ya Pak Jokowi ya dan juga para menterinya, pihak-pihak yang terkait untuk merenungkan kembali. Apa bijak ya dalam situasi seperti ini ketika rakyat sama sekali nggak fokus sama urusan penting ini, ide ini kemudian tanda kutip ya diam-diam dilanjutkan ya. Jangan sampai kemudian masyarakat merasa di fait accompli. Ya ini yang bahaya, akan muncul penyesalan di belakang hari. Kemudian juga menurut gua ada hal-hal mendasar yang harus segera di-clearkan oleh pemerintah.
Ya, gua nggak tahu apakah estimasi biayanya berubah. Tadi kan estimasi yang 466 triliun itu tahun 2019 ya, ketika Pak Bambang Brojo masih menjadi kepala Bappenas. Ya, sekarang kan kepala Bappenasnya Pak Suharso Mono Arfa. Ya, gua nggak tahu. Let's say angkanya sama. Itu angka yang dahsyat luar biasa. Tadi concern gua adalah siapa yang akan invest. Nah, kenapa gua tekankan ini? Karena dalam hal-hal seperti ini ya, gua curiga tidak pernah bisa dilepaskan dari power relations. Ya, kan people itu follow incentives dan there is no freelance. Maksud gua begini ya, orang invest nih, orang mendanai pembangunan ibu kota baru, lalu apa yang diharapkan? Apakah ada kickback? Apakah ada komitmen-komitmen? Apakah ada sesuatu yang akan mengikat kita nih ya, kita yang gua maksud ini adalah pemerintah atau negara di masa yang akan datang, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi atau apa gitu. Nah, semuanya harus clear ya. Dananya berapa, didanai oleh siapa, komitmennya apa. Dan itu semuanya harus dimintakan persetujuan dari rakyat Indonesia ya. Karena bagaimanapun pada akhirnya rakyat yang akan menanggung apapun konsekuensi dari proyek yang besar ini. Nah, satu lagi yang ingin menjadi catatan, yang ingin gua berikan sebagai catatan ya, kalaupun memang ya proyek ini dirasakan penting, menurut gua ya, proyek ini tidak akan berhasil bro ya, tidak akan berhasil dengan mantap kalau rakyat tidak punya trust kepada pemerintah. Nah, footnote gua di sini nih ya, kita nggak usah pura-pura bego deh ya. Ya, kita nggak usah pura-pura nggak tahu. Saat ini trust itu rendah banget ya, karena ada banyak persoalan yang nggak selesai ya. Persoalan hak asasi manusia, persoalan keadilan, persoalan korupsi. Ya lu bayangin aja ya, terduga koruptor sekelas Samsul Nur Salim misalnya, itu dibebaskan ya, mendapatkan SP3 perdana dari KPK. Dengan alasan yang ampun ya, demi kepastian hukum. Nah, kepastian hukum buat rakyat yang merupakan pemilik sah negeri ini gimana? Nah, poin gue adalah lu bayangin nih, pemerintah akan menggulirkan sebuah proyek yang gede banget, yang butuh banget dukungan rakyat pada saat trust masyarakat justru berada pada titik nadir. Apa nggak bahaya? Gitu ya. Jadi menurut gua ya walaupun Pak Jokowi punya mimpi yang begitu besar gitu ya, tapi resikonya, pertaruhannya juga menurut gua terlalu berbahaya. Ya, gua khawatir akhirnya ya ini akan menimbulkan persoalan baru yang justru akan semakin memporak-porandakan kita semua. Ya, itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.